Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang beberapa fitur yang terdapat di Microsoft Excel. Yang pertama adalah fitur untuk membuat data berurutan yang secara otomatis dan juga fitur-fitur untuk melakukan editing teks pada Microsoft Excel. Baik, langkah pertama kita tambahkan dulu ya sheet-nya. Ya, saya masuk pada sheet 2 untuk mempraktekannya. Baik. Pertama adalah kita belajar membuat data berurutan secara otomatis pada Microsoft Excel. Ya, jadi di dalam Microsoft Excel ini terdapat fitur untuk membuat data secara otomatis. Ya, contoh misal kita ingin membuat angka berurutan dari 1 sampai 10. Nah, pada Excel ya kita tidak perlu mengetiknya seperti ini ya, satu persatu. Tetapi cukup kita ketikkan dua angka awal ya, 1 dan 2. Kemudian pada Excel untuk Android kita cukup tekan fill dan kita drag atau kita tarik sesuai dengan kebutuhan. Oke, misal sampai 10. Ya. Maka datanya akan terbentuk secara otomatis ya. Ini akan memudahkan kita bila kita sedang membuat sel yang berisikan data-data yang berurutan. Nah, selain seperti itu formatnya juga dapat seperti ini. Misalnya ya kita ingin buat angka ganjil. Ya. Ya, seperti juga bisa atau juga angka genap juga sama saja ya. Intinya adalah dua angka awal yang menjadi acuannya itu berapa. Ya, tidak hanya seperti ini ya. Kita lompat sel juga bisa. Nah, misal kita diminta untuk membuat absensi dan seterusnya, kita bisa. Oke. Nah, selanjutnya selain dalam bentuk angka, juga dalam bentuk kombinasi kalimat dan angka. Misal kita ingin membuat seperti ini, ya, keterangan minggu ke 1. Oke. Ini kurang lebar, saya lebarin dulu. Ya. Nah, langkahnya sama ya, kita tahan dulu selnya. Kemudian klik fill dan tarik map. Ya. Nah, akan muncul secara otomatis ya. Atau juga nama hari. Nah, kalau nama hari tergantung dari bahasa sistem yang kemudian kita atur di dalam HP kita ya. Jika menggunakan Android ya, itu nanti ada di pengaturan. Ya, saya menggunakan sistemnya pakai bahasa Inggris, maka ini juga harus menggunakan bahasa Inggris. Ya, nama bulan juga bisa Januari. Oke, nah itu fitur-fitur dalam Excel yang akan memudahkan kita. Oke, selanjutnya ya selain dari fitur tadi ya kita juga bisa melakukan editing text untuk melakukan edit teks yang terdapat pada sel sehingga tampilan dari tabel kita itu akan rapi ya. Nah, untuk melakukan editing text ya menunya itu ada di menu home. Ya, ini ada di menu home semuanya. Ya, jadi tidak perlu dicari di menu yang lainnya. Baik, kita akan belajar satu persatu. Yang pertama adalah font style. Ini ada pemilihan jenis fontnya. Ya, kita bisa milih fontnya yang akan kita gunakan itu apa sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian di sini ada ukurannya. Oke, mungkin seperti ini. Dan di sini ada stylenya, ada bold, italic, dan juga underline. Ya, bold untuk mempertebal, italic huruf miring. Ya, lihat efeknya. Kemudian underline untuk memberikan garis bawah. Ya. Selanjutnya di sini ada border. Ya, border itu adalah untuk memberikan garis batas pada tabel ya, karena garis batas yang terdapat di Microsoft Excel ini tidak akan ikut tercetak
ketika kita print out secara langsung. Oleh karenanya kita harus memberikan pengaturan border terlebih dahulu ya. Kita blok dulu seperti ini. Kemudian kita klik border dan kita tinggal pilih modenya ya. Ada all border, jadi seluruh sel pada tabel akan diberikan garis pembatas. Ada outer saja ya, garis luarnya, kemudian outer yang lebih tebal, kemudian yang keempat atas bawah ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Ya, saya butuhnya semuanya dikasih garis. Oke, seperti ini. Next, kemudian ada fill color. Fill color ini fungsinya adalah memberikan warna latar belakang atau warna background pada sel. Ya. Nah, kita bisa berikan warna agar tampilan dari lembar kerja kita itu lebih menarik. Ya. Kemudian untuk font color ini fungsinya memberikan ya warna pada huruf. Ya. Oke, saya pertebal ya hidungnya biar lebih bagus. Baik, next di sini ada alignment ya. Di dalam Microsoft Excel terdapat 6 perataan, ada rata atas, tengah, dan juga rata bawah, rata kiri, rata tengah, dan rata kanan ya. Kita bisa mengaplikasikannya sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, saya perlebar biar terlihat ya. Kita klik rata atas, nah maka hurufnya akan ada di atas, tengah, bawah, kiri, tengah, kanan. Oke, saya ingin berada tepat di tengah-tengah secara vertikal dan horizontal. Oke, ya, sehingga lebih menarik. Nah, kemudian ada merge and center. Merge and center ini fungsinya adalah untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Ya, contoh di sini saya ingin menengahkan judul tabel ke tengah-tengah tabel ya. Maka kita cukup membuatnya di kolom awal, kemudian kita gabungkan saja sel-selnya seperti ini. Kemudian kita aktifkan merge and center. Ya, maka datanya akan tepat berada di tengah-tengah. Ini juga sama ya, merge and center. Oke. Salah. Ya. Nah, ya, tambah menarik. Kemudian ada wrap text. Wrap text ini fungsinya adalah agar di dalam sel itu memungkinkan dibuatkan dua baris atau lebih ya. Jadi secara default ya, teks yang terdapat pada sel seperti ini dia akan ditampilkan dalam bentuk satu baris ya. Kalau kita enter juga tidak bisa ya. Enter itu untuk pindah sel ke bawah. Nah, bagaimana agar bisa jadi dua baris? Nah, maka kita aktifkan ini menu wrap text ya, seperti ini wrap text. Oke. Ya, jadi lebih rapi. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian ada cell style. Cell style ini adalah shortcut ya untuk kita bisa mengedit selnya secara langsung ya. Jadi kita tidak perlu manual. Ya. Di sini ada style yang sudah disediakan oleh aplikasinya tuh ya, langsung. Ya. Langsung dirubah. Oke, saya ingin sesuai dengan editan saya balikkan kembali. Next, kemudian ada number format. Number format ini fungsinya adalah untuk melakukan format pada data yang terdapat pada sel ya. Ada beberapa tipe number format di sini ya, ada general, ada number, ada currency, ada counting, ada format tanggal, waktu, presentasi, dan fraction ya, pecahan, teks, dan seterusnya. Ya, misal kita ingin memberikan simbol mata uang, nah ini perlu diperhatikan setiap ya inputan data yang dimasukkan ke dalam sel kita inputkan secara apa adanya ya. Jadi kalau ingin masukkan data nominal uang ya, tidak perlu diberikan Rp ya, cukup diketik seperti ini saja.
Ya, 150.000 ketik apa adanya. Kemudian baru kita aktifkan number format. Ya, misal kita ingin ada separator di ribuannya, ya klik ini saja. Ya, jadi nggak perlu diketik manual koma dan titiknya. Oke, ya. Nah, untuk normal seperti ini. Kita ingin dinormalkan lagi, ya. Atau ingin memberikan mata uang, ya. Maka di sini ada dua pilihan, ada currency dan ada accounting. Oke, ya, kita nanti lihat perbedaannya. Ini menggunakan currency, ya. Ini langsung dolar ya, karena memang format setting bahasa di HP saya menggunakan bahasa Inggris ya, jadi akan mengikuti format HP-nya. Oke, ini accounting. Oke, ada perbedaan ya antara currency dan accounting. Accounting itu akan lebih rapi karena mata uangnya selalu di sebelah kiri ya. Baik, kita format lebih lanjut ya. Kita cari rupiah. Mana rupiah? Indonesia. R. Nah, ini dia, English Indonesian aja. Nah, untuk melakukan formatnya tidak perlu satu persatu ya, kita bisa mengaplikasikannya ke seluruh sel dengan cara kita blok terlebih dahulu. Ya, harus saya cari lagi. RP Indonesia. Oke. Nah, bila kasus seperti ini ada tanda pagar, itu artinya apa? Artinya kolomnya kurang lebar. Kita lebarkan saja. Ya, nah ini datanya lebih rapi ya. Baik, demikian tutorialnya untuk Excel mobile. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.